Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mbak semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki di pertemuan ke-6 ya. Di materi ke-6 ini di materi ini kita membahas tentang ideologi Pancasila. Mas Mbak semua, kita nanti pastinya akan mengetahui dari capaian pembelajaran program studi. Nah, yang pertama, menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu. Ya. Kemudian di sini kemudian memahami kemudian juga menemukan, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya. 2. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri, berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat. 3. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama. 4. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang merupakan keahliannya. 5. Mampu mengembangkan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, Mas Mbak semua, yang pertama menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial. 2. Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif, serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial budaya. Kita lihat dari tujuan instruksional umum. Mahasiswa mampu mengerti, memahami, mendalami, dan menghayati serta menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara, pengertian ideologi, karakteristik, dan makna ideologi bagi negara. Tujuan instruksional khusus, mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila sebagai ideologi. Mas Mbak semua, untuk awal kita mulai Mas Mbak semua, yaitu bendera bendera merah putih merupakan di sini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati, seperti itu ya. Kemudian kita lihat Mas Mbak semua, di sini kita akan mengetahui dari pengertiannya, makna, fungsi ya. Ideologi Pancasila telah disepakati oleh para pendiri bangsa
kita sebagai landasan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila memiliki peranan yang mengakar dalam menentukan setiap gerakan dan arahan kehidupan bangsa ini. Pastinya, Mas Mbak semua, pengertian ideologi Pancasila beserta makna dan fungsinya bagi bangsa Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh ke pengertian ideologi Pancasila, maka Mas Mbak semua, di sini kita akan mengetahui bahwa ideologi diartikan sebagai ide yang berarti seperangkat ide, gagasan dan cita-cita yang mendasari pemikiran dan bagaimana kita memandang sesuatu. Mas Mbak semua, kita mengetahui bahwa ideologi Pancasila ini adalah landasan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Anda mengetahui dari pengertian ideologi, Mas Mbak semua, kita akan mengetahui ideologi berasal dari kata ide dan logos. Kemudian kita nanti akan juga mengetahui bahwa ideologi Pancasila ini dalam bahasa Yunani, seperti itu. Kita yang pertama akan mengetahui ideologi itu berasal dari kata ides dan logos, yang artinya cita-cita, cara pandang, pemikiran, dan ilmu dalam bahasa Yunani. Pada perkembangannya, ideologi sering diartikan sebagai seperangkat cita-cita atau ide yang menjadi sebuah keyakinan dan menentukan kerangka berpikir seseorang yang mewujudkan cita-cita tertentu berlandaskan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ideologi Pancasila dapat diartikan sebagai perangkat ide atau cita-cita yang menentukan keyakinan dan cara berpikir untuk mewujudkan suatu tujuan dengan berlandaskan pada 5 sila dalam Pancasila. Kita akan mengetahui, Mas Mbak semua, di dalam poin tadi yang kita garis bawahi itu adalah berlandaskan pada 5 sila Pancasila. Ideologi berada pada tataran ide, cita-cita, dan gagasan. Dalam penerapannya, setiap tindakan individu sebagai bagian dari bangsa harus dipandu, didorong dan diarahkan oleh ide dan cita-cita yang membentuk ideologi Pancasila. Karena ideologi bangsa Indonesia disepakati adalah Pancasila, maka setiap tindakan kita sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, setelah Anda mengetahui pengertian dari ideologi, Mas Mbak semua, kemudian ideologi berasal dari kata ides dan logos, kemudian juga dari bahasa Yunani, kita akan mengetahui dari maknanya. Nah, Mas Mbak semua, kita akan mengetahui juga dari deskripsi singkat tentang definisi ideologi Pancasila. Selanjutnya, definisi ini, Mas Mbak semua, ada beberapa makna ideologi Pancasila. Di antaranya, yang pertama adalah Pancasila sebagai seperangkat ide atau gagasan yang sistematis. 2. Pancasila sebagai pedoman cara hidup. 3. Pancasila sebagai cita-cita yang hendak dicapai. 4. Pancasila sebagai prinsip yang dipegang teguh. Keempat poin di atas, Mas Mbak semua, menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki makna yang fundamental bagi kelompok yang memegang teguhnya, yakni masyarakat Indonesia. Makna tersebut tentu saja tidak bisa diwujudkan tanpa penerapan pada wilayah praktis, seperti perumusan kebijakan dan aturan.
Bila Pancasila tidak dipraktekkan, maka maknanya otomatis hilang. Kita akan mengetahui Mas Mbak semua, di sini gambar burung Garuda di dalam fungsi dan peranan ideologi Pancasila, ya. Fungsi dan peranan ideologi Pancasila tentu harus memiliki fungsi Mas Mbak semua, khususnya bagi sekelompok orang yang meyakininya. Fungsi Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa tentunya sudah dipikirkan matang-matang sebelum oleh para pendiri bangsa secara formal disepakati. Pada perkembangannya, fungsi ideologi bangsa bisa makin variatif. Seiring dengan dinamika kehidupan bangsa tersebut, bahkan mungkin berfungsi di luar apa yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Fungsi yang muncul belakangan bisa bersifat yang positif ataupun negatif. Inilah Mas Mbak semua, ya, kita lihat dari fungsi ideologi pastinya makin variatif seperti itu, ya, dilihat dari dinamika kehidupan bangsa tersebut. Fungsi yang diharapkan tentu saja fungsi yang positif Mas Mbak semua. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki fungsi dan peranan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai inspirasi seseorang untuk menemukan identitas dan jati diri kebangsaannya. 2. Sebagai prinsip dasar untuk memahami dan menafsirkan kehidupannya dalam konteks berbangsa dan bernegara. 3. Sebagai kekuatan yang memotivasi seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Mas Mbak semua, dimana untuk hak dan kewajiban ini pastinya Mas Mbak semua di dalam berbangsa dan bernegara kita juga memotivasi seseorang, ya, untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. 4. Sebagai pedoman seseorang dalam bertindak bagi bangsanya. 5. Sebagai inspirasi tumbuhnya jiwa nasionalisme yang patriotisme. 6. Sebagai sarana keilmuan yang menghubungkan warga negara terhadap pemikiran para pendiri bangsanya. 7. Sebagai jalan untuk menemukan jawaban mengapa bangsa Indonesia didirikan, ya. Jadi kita lihat dari tumbuh jiwa nasionalismenya, patriotismenya, kemudian juga sebagai sarana keilmuan yang menghubungkan kaitannya dengan pemikiran para pendiri bangsanya. Kemudian kita lihat juga di dalam jalan, ya, untuk menemukan jawaban yang pastinya bangsa Indonesia itu didirikan. Kemudian dilihat di sini bahwa fungsi yang diharapkan itu kita lihat dari beberapa poin yang di atas tadi, ya. Sebagai besar tentu sudah dipikirkan Mas Mbak semua, tadi sudah saya sampaikan, ya, dipikirkan secara matang-matang. Dan kita lihat juga dari fungsi itu disepakati bahwa Pancasila sebagai ideologi bisa pula dimanfaatkan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Fungsi ini tentu saja bersifat negatif. Dalam sejarahnya, kita pernah mengalami masa di mana Pancasila nyaris kehilangan makna dan hanya digunakan sebagai instrumen kekuasaan belaka. Pancasila ditafsir oleh rezim berkuasa yang memonopoli kebenarannya sebagai alat untuk memberengus mereka yang berbeda pandangan, ya. Kemudian kita lihat bahwa ciri-ciri ini secara tipikal itu berkaitan dengan rezim yang berkuasa.
yang menafsirkan Pancasila secara sepihak, sehingga pihak lain berbeda pandangan, berpotensi dianggap sebagai tidak mendukung rezim dan akhirnya dicap anti Pancasila. Sebagai contoh, rezim yang mengklaim dirinya sebagai rezim Pancasilais, pihak oposisi yang notabene berperan mengawal kekuasaan agar tidak keblinger dengan berpotensinya dicap anti rezim. Nah, celakanya Mas Mbak semua, mereka juga dianggap anti Pancasila. Hal ini keliru dan justru berpotensi menempatkan Pancasila lagi-lagi sebagai instrumen kekuasaan. Kita lihat Mas Mbak semua, fungsi Pancasila meliputi 5 manfaat umum dan 5 manfaat spesifik, seperti sebagai panduan hidup, sumber hukum, sumber norma, perjanjian luhur, dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa memilih Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara bukan tanpa alasan. Pancasila dipilih karena memiliki fungsi fundamental bagi eksistensi bangsa Indonesia. Mas Mbak semua, kita nanti akan mengetahui di mana fungsi Pancasila ini pastinya meliputi kaitannya manfaat umum dan 5 manfaat spesifik seperti itu ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa fungsi umum Pancasila. Nah, kita lihat dari fungsi umum Pancasila. Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai dan makna Pancasila menjadi pedoman segala perilaku dan tindakan warga Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila ikut berperan mendefinisikan mana yang baik dan mana yang buruk dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelesaian masalah bangsa. Mas Mbak semua, kita lihat di sini bahwa Pancasila itu sebagai panduan hidup bangsa Indonesia, di mana kita mengetahui nilai-nilainya dan makna Pancasila menjadi pedoman segala perilaku dan tindakan warga Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam Pancasila ini, Mas Mbak semua, dari sila sila 1 dan lainnya itu tidak bisa dipisahkan saling berhubungan seperti itu Mas Mbak semua. Kemudian kita lihat bahwa Pancasila juga sebagai pondasi bangsa Indonesia. Nah, untuk seperti kaitannya dengan moral kemudian norma, itu juga sama Mas Mbak semua kaitannya dengan perilaku dan tindakan warga Indonesia, di mana kita hidup bermasyarakat, pastinya di dalam tindakan kita itu sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, dan pastinya itu juga kita melihat dari nilai-nilai dan makna Pancasila yang diharapkan Mas Mbak semua pastinya hal-hal yang baik, tindakan-tindakan yang baik, dan menghindari tindakan-tindakan yang tidak baik seperti itu Kita lihat dari fungsi umumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Artinya 5 sila Pancasila ini menjadi acuan dalam proses pembuatan peraturan tertulis oleh negara. Segala peraturan hukum yang dirancang, dibuat, disahkan, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sumber segala sumber hukum berarti rujukan sumber hukum yang dibuat. Misalnya, bila negara ingin membuat kebijakan tentang pengakuan penganut kepercayaan,
kebijakan tersebut harus diuji terlebih dahulu apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak ya. Mas Mbak semua, bahwa Pancasila adalah sebagai sumber segala sumber hukum. Nah, kita lihat di mana 5 sila Pancasila ini juga menjadi acuan pembuatan peraturan tertulis oleh negara. Mas Mbak semua, di mana kita akan mengetahui bahwa di dalam misalkan saja ya, di dalam menganut kepercayaan, memeluk kepercayaannya ya, itu adalah hak ya, hak mereka, dan pastinya untuk kepercayaan itu, penganut kepercayaan itu juga harus diuji kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak ya, seperti itu Mas Mbak semua. Prosesnya panjang karena Pancasila adalah sebagai sumber segala sumber hukum. Kemudian Pancasila ini sebagai sumber norma. Tadi sudah saya singgung kaitannya Mas Mbak semua, bahwa di dalam tata kehidupan kita ya, di dalam masyarakat, sikap baik kita, berperilaku yang berlaku di masyarakat, norma yang berlaku di masyarakat ya, pastinya kita melihat dari norma yang berlaku di masyarakat itu kita harus berperilaku yang baik ya, kemudian bertingkah laku yang baik, dan pastinya harus menghindari hal-hal yang tidak baik seperti itu. Kemudian kita lihat di sini bahwa Pancasila sebagai sumber norma, mirip seperti Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Artinya norma yang berlaku di Indonesia itu harus selaras dengan nilai moral. Nah, dari nilai moral Pancasila atau bahkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Norma merupakan aturan tak tertulis atau informal yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Meskipun tidak tertulis, kekuatan norma sangat besar karena melekat di dalam kepercayaan masyarakat. Keselarasan dengan Pancasila menjadi keunggulan norma di Indonesia. Untuk selaras ya, Pancasila bisa berperan sebagai sumber norma yang hendak diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Mas Mbak semua, pastinya kita mengetahui bahwa Pancasila adalah sebagai sumber norma, di mana norma-norma yang diajarkan yang berlaku di masyarakat ya, norma yang berlaku masyarakat kita harus belajar, kita harus lakukan karena kaitannya pasti dengan berperilaku yang baik ya, yang diajarkan di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian kita itu pastinya diajarkan beratus-ratus atau beribu-ribu norma Mas Mbak semua ya. Norma yang pertama kali itu yang diajarkan kepada orang tua kita itu adalah misalkan saja Mas Mbak semua, ketika kita menerima ya hal yang berharga itu dari orang lain, kita mengucapkan terima kasih. Nah, dari norma di keluarga orang tua pastinya belum cukup Mas Mbak semua. Kita melihat dari norma yang ada di sekolah, misalkan seperti itu. Nah, di dalam bersekolah kita akan juga diajarkan norma yang pastinya kaitannya dengan misalkan saja ya, kita mengerjakan tugas dengan baik dan benar, dengan cepat, dengan tertib, seperti itu juga norma yang berlaku di masyarakat, norma yang berlaku di sekolah. Jadi norma itu adalah aturan yang tak tertulis atau informal yang mengatur kehidupan bermasyarakat, seperti itu ya. Jadi ada norma misalkan saja tadi saya sampaikan ya, norma di dalam keluarga, kemudian norma yang pastinya kaitannya dengan lingkungan sekitar yang di masyarakat yang ada, seperti itu. Kemudian lingkungan misalkan saja norma yang di sekolah, kemudian nanti norma yang di lingkungan pekerjaan pastinya juga akan berbeda lagi. Nah, ini kita akan mempelajari Mas Mbak semua akan kita taati ya, dimana pastinya kita akan menaati norma-norma yang berlaku, yang pastinya kita akan
menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma yang ada di sekeliling kita. Dan pastinya kita harus berbuat baik, berperilaku baik seperti itu ya, agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau norma yang berlaku di Indonesia seperti itu. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya Pancasila merupakan buah kesepakatan hasil rumusan para intelektual pendiri bangsa. Pancasila juga merupakan produk musyawarah mufakat yang wajib dihormati keberadaannya. Para pendiri bangsa sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan tersebut hendaknya tidak dicederai oleh generasi penerusnya. Mas Mbak semua, kita melihat bahwa di sini Pancasila adalah sebagai perjanjian yang sangat luhur, Mas Mbak semua. Karena Pancasila itu merupakan juga dari pemikiran atau intelektual para pendiri bangsa, Mas Mbak semua. Maka Pancasila ini merupakan produk musyawarah mufakat yang pastinya harus wajib yang dihormati, keberadaannya seperti itu. Kemudian kita lihat dari Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila sejak kemunculannya sebagai ide yang kelak menjadi ideologi bangsa itu dianggap cerminal falsafah hidup yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Pancasila juga dianggap mencerminkan filosofi yang dianut oleh manusia Indonesia dalam kelima silanya. Tak heran jika Pancasila selalu dilihat sebagai ideologi yang paling sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Mas Mbak semua, bahwa Pancasila itu sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila ini juga merupakan kemunculannya itu adalah sebagai ide, Mas Mbak semua. Pancasila juga dianggap mencerminkan filosofi yang dianut oleh manusia Indonesia. Dan pastinya filosofi itu ya termuat di dalam kelima silanya, bahwa Pancasila adalah sebagai pondasi bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum seperti itu ya. Pancasila juga sebagai norma. Nah, semua itu berkaitan dengan Pancasila adalah pondasinya bangsa Indonesia seperti itu, bangsa Indonesia. Kemudian Mas Mbak semua, kita lihat ya dari materi yang saya sampaikan kaitannya dengan ideologi Pancasila ini tadi, Mas Mbak semua, silahkan Anda nanti menjawab ya pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar ya. Yang pertama pastinya, apakah yang dimaksud ideologi Pancasila? Mas Mbak semua pasti tadi sudah memahami ya kaitannya dengan ideologi Pancasila, bahwa ideologi tadi juga Mas Mbak semua mengetahui dari bahasa mana ya, dari bahasa Yunani pastinya. Kemudian Mas Mbak semua, kita tadi juga mengetahui bahwa Pancasila itu secara umum, Anda bisa menyebutkan ya Pancasila secara umum itu seperti apa. Dan ketika kita melihat tadi bahwa Pancasila juga sebagai norma di dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai cara pandang ya, tata kehidupan masyarakat, karena pastinya di dalam bermasyarakat kita itu harus belajar berbagai macam norma ya. Yang tadi kaitannya norma, Mas Mbak semua, selalu saya ingatkan kepada Mas Mbak semua bahwa norma itu kita belajar tidak hanya dari orang tua. Karena yang pertama pasti kita belajarnya dari orang tua dulu ya. Untuk norma yang berlaku di keluarga, misalkan norma yang sangat sederhana dulu ya dari keluarga seperti itu. Kita berpakaian sesuai dengan jenis kelamin kita ya.
Nah, kalau kita tidak dikenalkan norma seperti itu, pastinya kita berpakaian nggak paham, oh ini jenis kelaminnya, kita kan nggak tahu. Yang penting kita memakai baju seperti itu. Tetapi ketika kita belajar norma kaitannya dengan keluarga, dari orang tua kita akan diperkenalkan ini bajunya untuk kelamin pria misalkan saja ya, maksudnya yang laki-laki gitu, ini yang berjenis kelamin perempuan. Nah, inilah Mas Mbak semua yang saya sampaikan, di mana ideologi Pancasila ini tadi, bahwa kita memahami kaitannya dengan ideologi Pancasila. Kita lihat dari Pancasila secara umum juga, bahwa Pancasila tadi juga dari segala sumber hukum ya. Maka Pancasila itu sebagai pondasinya Mas Mbak semua. Kita melihat Pancasila dari segala sumber hukum. Kita tadi mungkin saya akan menyinggung sebentar bahwa norma yang diajarkan di dalam keluarga, kita diperkenalkan kepada orang tua kita bahwa perempuan berjenis kelamin, misalkan kita berjenis kelamin perempuan, itu harus memakai sesuai dengan jenis kelamin kita ya, pakaiannya seperti itu harus diperkenalkan. Itu memang harus Mas Mbak semua. Kalau tidak seperti itu nanti kita akan kita memakai yang punyanya laki-laki seperti itu ya, pakaiannya seperti itu. Maka hal yang sederhana itu harus diajarkan dulu. Maka orang tua itu yang pertama kali ya mengajarkan kita di dalam norma yang berlaku di keluarga ya, dari orang tua itu pastinya mengajarkan itu dulu juga Mas Mbak semua ya. Ketika kita memakai pakaian disesuaikan dengan jenis kelamin kita ya, laki-laki memakai sesuai dengan jenis kelaminnya ya, pakaiannya seperti itu. Maka Mas Mbak semua, inilah yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan ideologi Pancasila. Nah, kita bisa mengetahui ideologi Pancasila, di mana ideologi Pancasila ini juga sangat luas sekali ya. Nah, kemudian Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Mas Mbak semua ya sehat-sehat selalu semua, karena pastinya untuk di masa pandemi seperti ini yang diharapkan adalah sehat terlebih dahulu ya. Sukses selalu buat Anda Mas Mbak semua. Salam sehat, salam bahagia ya. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bu Siti mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Mas Mbak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.